Shalom warga kerajaan yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Johan Handoyo. Saya menganggap beliau kakak, my brother, kokoku. Terima kasih buat kesempatan boleh melayani di tengah-tengah saudara. Apa kabar saudara? Saya percaya aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Warga kerajaan, di bulan Agustus ini bangsa kita memperingati kemerdekaannya, dan sebuah kemerdekaan tentu didapatkan dari hasil menang atas peperangan. Sebab itu kita akan melihat bahwa dalam kehidupan setiap kita ada yang disebut dengan peperangan rohani, dan itulah peperangan yang terhebat. Pusatnya di mana? Tentunya ada di pikiran setiap kita. Kita akan melihat firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jelas sekali Alkitab menggambarkan ada peperangan rohani. Kemenangan sejati, victorious life, tidak akan terjadi tanpa melewati kemenangan di dalam peperangan. Dan Alkitab menjanjikan sebetulnya kemenangan, bahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Warga kerajaan yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik sebelum saya lanjutkan lebih dalam. Musuh kita bukanlah manusia, bukan darah daging, bukan mertua, bukan menantu kita, bukan orang tua kita, bukan anak-anak kita, bukan teman kita, bukan pendeta kita, bukan jemaat kita. Musuh kita jelas, itu penguasa di udara, roh-roh jahat di udara, pemerintah di udara, dan segala penghulu-penghulu di udara. Tetapi sebelum kita memasuki peperangan, tentu kita harus mengetahui lebih dulu kekuatan kita, kekuatan lawan, dan seterusnya. Kalau enggak kita bisa mati konyol. Maka itu peperangan terhebat. Sekali lagi saya ingatkan, bukanlah peperangan secara jasmani, tetapi melainkan secara rohani. Nah, kita harus mempertimbangkan sebelum masuk ke medan peperangan, supaya jangan mati konyol. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah seberapa besar kekuatan kita. Ini harus diketahui ya, karena pandemi corona ini dan seringkali banyak di rumah, saya akhirnya bisa nonton drakor. Dan salah satu yang saya sukai adalah dari kisah-kisah peperangan sejarah Korea Selatan, kerajaan Joseon dan sebagainya. Dan saya perhatikan di film-film tersebut, bahwasanya kalau mau perang, mereka hitung dulu kekuatan tentara mereka berapa, kekuatan lawan berapa, dan baru mereka mempertimbangkan bagaimana menghadapi atau menyerah dan memberikan upeti kepada raja yang menaklukkan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang harus kita ketahui dalam memasuki medan peperangan. Yang pertama adalah seberapa besar kekuatan kita. Tapi yang kedua, memahami medan peperangan. Dan juga tentunya seberapa besar kekuatan musuh harus kita ketahui. Tapi kemudian yang keempat ini yang penting sekali, strategi untuk menghadapi musuh itu juga harus kita buat dan kita pelajari baik-baik. Saya akan mulai satu persatu. Kita akan mulai dengan seberapa besar kekuatan kita. Nah, tentunya kita akan berkaca dari apa dikatakan firman Tuhan. Bukan apa yang menurut kemampuan kita sendiri, tetapi apa yang kata firman Tuhan. Bukan apa kata dunia, tapi apa kata firman Tuhan tentang kita. Karena demikian apa kata firman,
itulah sebetulnya menunjukkan pendapat Tuhan tentang siapa kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah, haleluya, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Perhatikan ayat ini. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Wow, luar biasa. Alkitab berkata roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Saya nggak peduli kekuatan musuh, roh apa, roh Dracula kah, roh sundel bolong kah, roh dedemit lah, roh apapun. Alkitab bilang kepada setiap kita bahwa roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Artinya apa? Orang Ambon bilang, sing ada lawan. Haleluya. Lalu kitab juga berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat keempat, di sana dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah, yaitu kita yang telah dilahirkan baru, ya, mengalahkan dunia ini. Mantap. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Wow, bukankah ini pernyataannya luar biasa dari kebenaran firman Tuhan? Kita semua sudah dilahirkan oleh Roh Kudus. Kita mengalami pembaharuan, lahir baru. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Begitu Kristus memerintah, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Wow, kita bukan lahir dari dunia ini, tapi dari Allah. Dikatakan kita mengalahkan dunia. Dan kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Oh haleluya. Betapa Alkitab mengokohkan kekuatan kita sejauh mana. Ternyata bukan kekuatan yang kecil, tapi kekuatan yang dahsyat. Dalam Roma pasal 8 ayat 31 pun dijelaskan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya kan? If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Bukankah Tuhan kita disebut sebagai Immanuel? God be with us, Tuhan beserta kita. Tapi juga arti Immanuel, God dwell in us, Tuhan tinggal di dalam kita. Dan berikutnya, arti ketiga, God for us, Tuhan di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Haleluya. Ingat, siapa Anda di hadapan Tuhan. Jangan mau dengar apa dikatakan dunia. Jangan mau dengar apa dikatakan manusia. Dengarkan apa dikatakan oleh Tuhan tentang kita. Wow, luar biasa. Dan berikutnya lagi kita melihat dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. We are more than conqueror. Kita lebih daripada pemenang. Wah, lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Itu dikatakan Alkitab. Belajar mempercayai apa dikatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini apa? Firman Tuhan itu bukan buku agama. Alkitab bukan buku agama. Alkitab adalah the constitution of the kingdom of God. Itu adalah undang-undang daripada kerajaan Allah. Wow. Dan Tuhan sudah mengundangkannya. Dan Tuhan, God cannot violate His word. Tuhan tidak mungkin bisa membatalkan perjanjiannya, perkataannya. Undang-undang sudah ditetapkan. Dan Dia mengatakan, saudara dan saya adalah lebih daripada pemenang. Roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Katakan haleluya. Dan saudaraku, kita lihat sekarang berikutnya. Tentu sebelum kita berperang kita harus tahu. Yang kedua, medan peperangannya bagaimana yang harus kita hadapi. Nah, perhatikan. Medan peperangan, saya berkata sekali lagi, ini medan peperangan secara rohani. Ya, dan Alkitab menjelaskan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Perhatikannya, lawan kita iblis dan roh jahat dan antek-anteknya. Sekali lagi bukan manusia, bukan mertua, bukan teman,
bukan menantu, bukan istri, bukan suami, bukan anak-anak, bukan pendeta kita, tapi lawan kita adalah iblis dan segala antek-anteknya. Dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, oleh sebab itu saya ingatkan kepada setiap kita, jangan coba membuka celah dalam diri kita. Sebab sesungguhnya darah Yesus telah membungkus setiap kita, dan tidak mungkin ada kuasa yang jahat bisa masuk kecuali kita setuju dengan segala bentuk intimidasi. Kita setuju dengan tipu daya daripada iblis untuk membodohi setiap kita. Kita membuka pintu lewat pikiran kita, lewat hidup kita, dan tentunya dia tentu akan menguasai setiap kita. Tapi bukan itu kehendak Tuhan. Kita harus berjaga-jaga. Sadarlah. Wow, seperti sesuatu orang yang lagi lemah, sudah mulai ngantuk ya, lalu dikatakan, "Hei, sadar." Ada kesigapan. Dan kata berjaga-jaga mengandung pengertian seperti dalam dimensi penjagaan super maksimum security. Saya ingat waktu saya mengunjungi Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim pada waktu itu masih dalam penjara di lapas di Tangerang. Ketika saya kunjungi, ketika saya mau masuk ke area daripada lapas tersebut, saya di stop oleh petugas. Kenapa? Karena ada narapidana yang keluar dari penjara menuju bis yang sudah disediakan. Dan saya bertanya, "Pak, mereka mau dibawa kemana?" "Ke tempat pengadilan." Saudara aku dikasih Tuhan, anehnya tidak ada penjagaan siapapun, tidak ada polisi yang jaga. Kalau seandainya narapidana yang keluar tadi itu lari, pasti saudaraku mereka bisa lari. Saya berpikir, kenapa tidak dijaga? Ahai, saya temukan jawabannya. Pastilah mereka maling ayam atau cuma judi, gaple atau apa ya, yang hukumannya paling ringan-ringan. Tapi beda ketika saya melayani, pergi ke penjara lapas Nusa Kambangan. Oh, saudaraku, sekali lagi ya, saya melayani loh di sana, bukan masuk penjara. Nah, saudaraku, pemeriksaannya begitu ketat sekali ketika saya ada di sana. Dan setelah saya melewati masuk ke dalam area daripada penjara yang disebut dengan Nusa Kambangan tersebut, saya melihat juga ada blok sel tertentu yang dijaga lebih ketat lagi, pagarnya lebih tinggi lagi. Saya tanya, ini tempat apa, Pak? Ini khusus untuk tahanan teroris. Pada waktu itu seperti kita tahu Imam Samudra, Amrosi dan sebagainya. Saudaraku, tentu ada yang disebut super maksimum security. Nah, Alkitab mengingatkan kepada setiap kita, hai warga kerajaan, sadarlah dan berjaga-jaga. Artinya harus ada penjagaan super maksimum, super ngerti. Medan peperangan rohani real, nyata dalam hidup setiap kita, saudaraku. Oleh sebab itu, tiada waktu untuk santai, ya kan? Ingat lagu lama, mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Oh, mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Rebut dan taklukkan. Amin. Demikian firman Tuhan menjamin kemenangan di pihak kita. Nah, iblis berjalan sama seperti singa yang ngaum-ngaum. Wow, dia menebarkan apa? Ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kegundah-gulahanan. Waduh, saudaraku dikasih Tuhan, dia ingin menelan setiap kita. Makanya hati-hati dengan intimidasi. Intimidasi itu roh adanya, dan itu harus dilawan, saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita lihat lagi setelah itu apa? Seberapa besar kekuatan lawan pun harus kita perhatikan, ya, supaya kita jangan mati konyol di dalam medan peperangan yang ada. Karena kita perhatikan dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat ke-15. Di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini nubuatan menceritakan bagaimana ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, dan Tuhan menubuatkan satu hari nanti, dan itu digenapi lewat karya Kristus di kayu salib, di mana waktu Yesus, saudaraku, dipaku di kayu salib, disitulah sebetulnya kepala ular si iblis itu
dihancurkan. Dan tumit Yesus pun, saudaraku, diremukkan. Dan kegenapan Kejadian 3 ayat 15 tergenapi. Nah, pertanyaannya, kalau iblis kepalanya sudah diremukkan, lalu apa yang ditakutkan? Kok masih bisa singa yang mengaum-ngaum? Perhatikan baik-baik. Hati-hati dengan ekornya, Pak. Ini harus diwaspadai. Orang Surabaya bilang nyampluk sana, nyambar sini, saudaraku. Dan kita harus waspada. Bentuknya apa seringkali? Bisa tipu daya, intimidasi, dan sebagainya. Nah, itu kekuatan dia. Dia masih ada kekuatannya. Sekalipun sudah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kepala iblis sudah diremukkan. Tapi hati-hati, sekali lagi saya ingatkan, dengan ekornya, saudaraku dikasih Tuhan, ya. Tetapi Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Jangan lupa, dia berusaha untuk membidik kepada pikiran kita. Ditaruhnya, saudaraku, ditembakkan panah api daripada si jahat itu. Tuduhan, rasa bersalah, kecemasan, ketakutan yang tidak ada dasarnya, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, kata panah api di situ dalam bahasa Yunani pakai kata belos, artinya apa? Misil, ya, sebuah peluru kendali, roket kendali, saudaraku. Ingat ketika konflik antara Hamas dengan Israel pada beberapa bulan yang lalu, saudaraku, Hamas menembakkan misil-misil, saudaraku, ke area dan wilayah daripada Israel. Tapi kemudian apa yang terjadi? Israel memiliki senjata penangkalnya, yaitu disebut Iron Dome, sehingga tidak melukai warga dan meledak di udara. Saya harus beritahu kepada saudara, iblis sedang berusaha meluncurkan panah api, misil-misilnya kepada kita lewat pikiran-pikiran, saudaraku. Ditaruhnya pikiran yang kotor, pikiran yang najis, pikiran iri hati, pikiran, saudaraku, yang mengarah kepada perbuatan dosa dalam hidup setiap kita. Tapi kita orang percaya, kita harus mengerti bahwa ada senjata peperangan yang Tuhan sediakan. Ada perisai iman, ada ketopong keselamatan, ada ikat pinggang kebenaran, saudaraku, kaki yang berkasutkan kerelaan beritakan Injil, dan tentunya ada pedang roh, firman Tuhan ini yang harus kita gunakan, saudaraku, untuk mengalahkan segala tipu daya daripada si jahat. Dan kehidupan yang berkemenangan dijamin diberikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu saya ingatkan sejak semula bahwa peperangan yang terhebat itu adalah dalam area pikiran kita. Yohanes 13 ayat 2 mengatakan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Sudah lihat itu? Seorang murid daripada Tuhan Yesus sendiri, Yudas, yang tiap hari bersama-sama dalam lingkaran kedekatan yang luar biasa. Tapi dia tidak jaga pikirannya, saudaraku. Iblis datang kepada dia, menghasut dia, membisikkan rencana yang jahat. Dan Lukas 22 ayat 3 menyebutkan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Perhatikan, Yudas membuka celah. Dia menyetujui bujukan iblis. Dia menyetujui intimidasi. Dia menyetujui, saudaraku, rayuan, tipu dayanya. Dan akhirnya dia buka celah lewat pikirannya. Dan Alkitab jelas mengatakan iblis mulai masuk ke dalamnya. Warga kerajaan, berjaga-jagalah, waspada. Jangan sampai kita mau diintimidasi dengan berita-berita, aduh, COVID-19, ada varian Delta yang jahat katanya. Bahkan banyak orang meninggal dan juga pengaruhnya dahsyat di seluruh dunia. Ya, lalu kemudian muncul lagi Iota, varian Kappa, bahkan varian Lambda yang katanya lebih sadis cara kerjanya daripada Delta. Mari saya mau katakan, apapun yang dikatakan, saudaraku, saya bukan berarti menyangkali semuanya itu. Ya, itu sebuah kenyataan. Tetapi bukankah dalam Wahyu 1 Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. I am the Alpha and Omega. Dia, Yesus, adalah yang awal dan yang akhir. Artinya dia bisa kendalikan semuanya. God still in control. Tuhan tetap dalam kendalinya, saudaraku. Ya,
anything bad can happen, but our God still sit on the throne. Sesuatu yang buruk bisa terjadi, tapi Tuhan tetap duduk di takhta. Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tidak pernah kecolongan dengan semua yang terjadi, termasuk pandemi corona ini. Sebab itu kuatkan, teguhkan hati saudara. Kemenangan tetap diberikan kepada kita, dan bagian kita tentunya adalah jaga protokol kesehatan. Bagian kita adalah tentunya ikuti program pemerintah, vaksin, saudaraku dikasih Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik. Itu peperangan rohani, real, nyata, dimulai dari pikiran kita. Yang keempat, kita akan lihat sekarang strateginya. Nah, ini penting sekali untuk kita mengerti dan kita praktekkan, supaya kita berperang tidak memboroskan energi, tapi kita berperang dengan strategi, dan jaminan kemenangan ada di pihak kita. Dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Wow, mau melihat iblis lari? Bukan cuma lari ya, saya boleh tambahkan, larinya terkencing-kencing di luar. Kenapa saudaraku? Ingat baik-baik. Strategi yang pertama, kita harus tunduk kepada Tuhan. Belajar tunduk pada otoritas. Karena kita tunduk pada otoritas, disitulah kuasa dinyatakan. Otoritas akan diberikan. Semakin belajar menundukkan diri, semakin otoritas dari Allah akan menguasai hidup setiap kita. Dan otoritas yang di sorga adalah Tuhan, tetapi Tuhan juga berikan otoritas yang ada di atas kita, di sekitar kita. Misalnya, kita belajar hormat, respect kepada gembala yang Tuhan tempatkan di atas kita. Kita hormat istri kepada suami kita, anak-anak kepada orang tua. Seperti itu, kita memberikan respect dengan baik kepada pemerintahan yang Tuhan percayakan, saudaraku, di tengah kita. Belajar tunduk, yang utama tentunya kepada Tuhan. Karena kalau kita tunduk kepada Tuhan, baru langkah berikutnya baru kita bisa ambil. Kita lawan daripada iblis. Ingat, tidak ada istilah gencatan senjata. Ya, saudara harus lawan segala kekuatan musuh, maka dia akan lari daripada setiap kita. Jangan berpangku tangan, lawan. Nama Yesus menara yang kuat. Kita lawan dia dengan kuat kuasa nama Yesus, dan perkataan kesaksian kita, iblis sudah dikalahkan. Saudaraku, pengertian tunduk ini yaitu bicara tentang apa? Menyelaraskan pikiran kita, supaya pikiran kita ini tunduk pada pikiran Kristus. Menyelaraskan pula perasaan kita, supaya sesuai dengan perasaan Kristus. Menyelaraskan kehendak kita, supaya kehendak kita pun tunduk kepada kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan berfokus pada besarnya Goliat, tapi lihat ada peluang seperti Daud melihat. Beberapa orang Israel, tentara Israel, dalam 1 Samuel 17 ayat 11 berkata, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saya bayangkan Goliat datang dan berkata, suaranya menggemparkan, mereka pada ketakutan, saudaraku. Kenapa? Mendengar. Hati-hati dengan indera saudara. Mendengar kabar-kabar, saudaraku, kita seringkali dipenuhi informasi tentang COVID-19 lebih banyak akhirnya daripada firman Tuhan, sehingga banyak warga kerajaan jadi cemas. Hati-hati. Dalam 1 Samuel 17 ayat 24 pun menjelaskannya, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Oh saudaraku, mereka melihat sekarang, kalau tadi mendengar, sekarang mereka melihat Goliat. Hampir 3 meter tingginya. Pakaiannya, saudaraku, baju sirahnya itu bersisik-sisik terbuat dari tembaga. Bunyinya menakutkan. Dan ketika dilihat, saudaraku, itu beratnya, saudaraku, 57 kg. Dan tombaknya, saudaraku, kepalanya aja 7 kilo. Orang-orang Israel semua ketakutan, saudaraku. Tapi, saudaraku, Daud seorang gembala sederhana, arek deso, saudaraku ya, wong deso, tapi hatinya tulus kepada Tuhan. Yang dia lihat, saudaraku, fokusnya bukan pada lawan musuhnya. Fokusnya pertama, di atas Goliat dia lihat ada
Tuhan yang jauh lebih tinggi, yang berkata langit takhtaku, bumi tumpuan kakiku, yang berkata siapa yang mengukur langit hanya dengan jengkal tangannya, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya. Bayangkan seluruh jumlah air laut seluruh dunia cuma segede tangan Tuhan begini, saudaraku. Bayangkan langit yang tinggi coba diukur sejengkal tangan Tuhan. Kalau Tuhan pakai cincin sudah berlian, segede apa batunya, saudaraku. Kalau dia pakai jam tangan, segede apa jam tangannya. Dia begitu agung. Daud melihat Tuhan, barisan tentara Israel itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Yang berikutnya, dia lihat peluang mana yang dia bisa kerjakan. Dia lihat ada celah di jidat, di dahi daripada Goliat, dan dia berfokus di sana. Dia lari mendekati, dia lemparkan umpan yang ada batunya itu, dan bam, saudaraku, bam. Singkat cerita kita tahu Goliat mati. Kemenangan ada di pihak Daud, kemenangan ada di pihak orang-orang Israel. Saudaraku, mari berfokus kepada Tuhan hari-hari ini. Mari kita berfokus untuk bisa melihat di balik semuanya ini pasti akan ada kemuliaan Allah dinyatakan. Ada peluang-peluang pelayanan yang khusus, saudaraku, yang Tuhan bisa berikan. Jangan berpangku tangan. Sejak saya sembuh dari COVID, dari tahun lalu saya sembuh, ada pelayanan baru. Sekarang pelayanannya apa? Nolongin orang ke rumah sakit, nolongin orang ketemu dokter, dampingi orang ke dokter waktu kena COVID, lalu kemudian ngurusin rumah sakit, mendoakan orang sakit. Lebih banyak pelayanan seperti itu, ada peluang-peluang baru. Oleh sebab itu latih sekarang pikiran kita supaya tertuju kepada Allah. Ya saudaraku, gunakan pikiran supaya tunduk pada pikiran Kristus. Gunakan juga perasaan kita selaras dengan perasaan Kristus. Kehendak kita pun ikuti sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika saya menerima kabar 21 Maret saya masuk rumah sakit tahun lalu, dan saya dikatakan COVID-19 kategori berat, saturasi 84, dan saya bukan cuma dipakai oksigen tapi juga diberi nebulizer, alat khusus membantu membuka saluran nafas saya. Oh saudaraku dikasih Tuhan, besoknya saya terima kabar teman-teman pendeta yang saya kenal meninggal dunia. Oh saya tahu mereka waktunya sudah selesai, dan saat ini mereka sudah dengan Bapa di surga. Dan bukan berarti saya lebih baik dari mereka, tapi tiba-tiba ketika saya dengar begitu, ada intimidasi di pikiran saya yang melemahkan saya, berkata mati kamu, tidak ada harapan kamu. Tapi saya tidak mau menyerah, saudaraku. Apa yang saya katakan? Saya berkatakan firman Tuhan. Saya ucapkan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya berkatakan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagiku. Saya perkatakan 1 Petrus 2 ayat 24b, oleh bilur-bilur Yesus Kristus aku telah sembuh. Saya perkatakan Filipi 4 yang ke-8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, aku pikirkan semuanya itu. Saudaraku, ketika saya kerjakan ini, apa yang terjadi? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saya dalam Kristus Yesus. Akibatnya iman saya naik, imun saya ikut naik, dan saya sembuh dari COVID-19. Oh saudaraku dikasih Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu saya mengajak semua warga kerajaan berharap kepada Tuhan, karena dalam pengharapan Alkitab berkata di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Christ Jesus is the anchor of our hope. Yesus adalah pengharapan daripada iman kita. The hope of our faith, the anchor of our faith, the anchor of our hope tentunya. Itulah Yesus Kristus. Pegang Dia, pegang janjinya. Saudara pilih sekarang, mau jadi warrior atau warrior, mau jadi pemenang atau yang tukang khawatir. Pilihan di tangan kita. Saya mengajak saudara jadi orang-orang yang bukan people who watch things happen, cuma nonton doang. Yang bukan people who let things happen, let it be, qui sera, yang cuma membiarkan sesuatu. Bukan juga people who ask what happen. Ada apa? Ono opo? Ada apa? No. Jadilah orang-orang, people who make things happen. Orang-orang yang membuat sejarah baru. Orang-orang yang bertindak dengan dasar kebenaran firman Tuhan, menghidupi firman dan mempercayai Tuhan sanggup menolong. Ada pengharapan yang Tuhan sediakan, dan pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan.
Amin. Kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas seluruh warga kerajaan. Aku berdoa, kuatkan teguhkan hati mereka oleh roh-Mu, oleh firman-Mu Tuhan. Biar roh mereka menyala-nyala seperti anglo berapi. Dan aku berdoa, setiap mereka bangkit dari segala keterpurukan dan mengerti pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Dan kami akan melihat masa depan kami, masa depan yang gilang gemilang. Bersama Yesus kami akan lakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kekasih, saat ini kita tentunya sudah mempersiapkan perjamuan kudus untuk ikut bersama-sama di dalam mengingat kebaikan Kristus, korban yang sempurna di atas kayu salib, di mana Dia memberikan darahnya, hidupnya, nyawanya untuk saudara dan saya. Perjamuan kudus selalu kita ingat tentang kasih yang sempurna dari Allah untuk kita yang berdosa, kita yang banyak ragu, banyak takut dan khawatir. Hari ini di tengah keadaan yang tidak menentu, keadaan yang sangat menyulitkan saudara, bahkan sakit penyakit merajalela, mari kita sambut perjamuan kudus. Ada kuasa yang bekerja untuk hidup kita dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Mari percayai Dia, bahwa Dia sanggup menguatkan hati kita, supaya kita yang sedang mengalami sengsara, penderitaan, sakit penyakit, kita juga pulih sembuh dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari siapkan roti dan anggur saudara. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dia ingin kita makan dengan pengertian. Dia ingin kita bersekutu minum dari cawan anggur lambang darah Yesus dengan satu keyakinan bahwa Dia telah menebus kita dan kita telah menjadi orang benar. Hari ini kalau ada hal-hal yang menghalangi berkat Allah datang, minta ampun sama Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni saya. Aku orang berdosa, seharusnya aku dihukumkan. Tapi oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu, maka aku ditebus, diselamatkan, diangkat hari ini. Saudara, kasih-Nya terlampau besar. Mari kita datang dengan hati yang siap. Ampuni kami, katakan ampuni saya Tuhan. Pulihkan, sucikan saya, layakkan saya Tuhan untuk sambut tubuh dan darah-Mu. Dan kami akan terus mengingat kematian, kebangkitan-Mu sampai kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih, kami siap dalam perjamuan kudus ini. Mari, angkat roti saudara. Biarlah dengan cara yang layak kita menghadap Dia. Cara yang layak adalah mengakui Kristus adalah juru selamat penebus kita. Yang kedua, berdamailah dengan semua orang, dengan diri kita. Dan saya percaya kita semuanya diberkati hari ini. Angkat roti sama-sama. Dan Yesus pada malam sebelum Ia diserahkan, diambilnya roti, diucapkan syukur, dipecah-pecahkannya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Darah anak domba Allah yang kudus, yang menyucikan kita dari dosa. Dan oleh pilu darah Yesus kita juga yang sakit sudah disembuhkan. Saat ini akui darah itu. Angkat sama-sama. Sesudah makan, Yesus mengangkat cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari keluarga-keluarga semua yang ada di rumah-rumah boleh bergandeng tangan dan angkat tangan sama-sama, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, penebus, penyembuh, Raja dan Tuhan
yang hidup dalam kami. Oh, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau yang mengurapi anak-anak-Mu, Engkau yang memulihkan keadaan anak-anak-Mu, Engkau yang memulihkan jiwa kami. Terpujilah Tuhan, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi, Puji syukur hanya bagi Yesusku. katakan haleluya. Katakan saudara, katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Yesus hidup, Yesus berkuasa. Puji Tuhan saudara, haleluya. Saat ini selamat datang untuk semua saudara yang baru join ikut ikut acara kita hari ini. Welcome to the family. Ya, kita disiapkan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, persepuluhan, apapun juga apa yang kita tabur untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan melipat gandakan untuk tuaian jiwa-jiwa. Haleluya. Mari lihat account number yang ada dan kita siap menabur. Saya mau berdoa. Bapa surga, sumber berkat bagi hidup kami. Kalau kami diberi kesempatan hari ini untuk menabur, kami bersyukur, terima kasih. Kami siap kuduskan menjadi berkat untuk kelebaran kerajaan Allah. Dalam nama Yesus, amin. Baik saudara, mari sebelum kita tinggalkan ibadah ini, terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Mari, sekarang kiranya berkat yang sempurna kami terima dan turun dari tahta Bapa Allah Tuhan kami yang mengasihi kami melalui Yesus Kristus Juru Selamat Penebus dan Raja kami. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Kristus datang kembali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sampai minggu yang akan datang.